Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah dengan NIM 21043109. Kali ini akan membahas tugas sistem informasi akuntansi minggu kelima. Pada tugas minggu ini terdapat 6 soal. Soal yang pertama yaitu jelaskan sejumlah proteksi yang Anda terapkan agar terhindar dari computer crime sewaktu Anda menggunakan ATM, digital payment, atau berinteraksi di sosial media. Cara mencegahnya yaitu lindungi gadget, komputer, atau perangkat lain yang digunakan. Jangan gunakan software bajakan. Pasang perangkat lunak keamanan yang up-to-date. Menggunakan data encryption. Selalu memiliki sikap waspada, rajin mengganti kata sandi, dan backup data-data secara rutin. Soal kedua yaitu carilah satu berita atau artikel tentang computer crime. Lalu berikan tanggapan Anda atas pertanyaan ini. Apakah selalu berulangnya kasus computer crime setiap tahun akibat dari keteledoran manusia, pelaku kejahatan, komputer crime yang makin pintar, proteksi sistem informasi yang lemah, dan hukuman yang ringan? Contohnya yaitu kasus penipuan email bisnis yang merugikan 1,4 miliar rupiah, yang mana tersangkanya berasal dari Nigeria. Soal ketiga yaitu, apakah tren digitalisasi berbagai layanan publik saat ini menurut Anda telah dibarengi dengan tingginya kesadaran untuk melindungi keamanan data, maupun edukasi perilaku pemanfaatan komputer dan internet yang bertanggung jawab? Jelaskan dengan lampiran link. Menurut saya sudah aman, namun masih adanya celah bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membobol data. Untuk itu, maka perlunya peningkatan keamanan data yang lebih baik lagi. Selanjutnya, soal dari buku Rumey, tugas permasalahan 52. Definisikan penipuan, pencegahan penipuan, deteksi penipuan, dan investigasi penipuan. Penipuan adalah suatu atau segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil. Pencegahan dan pendeteksian penipuan yaitu ada dua prosedur pengungkapan perilaku curang. Yang pertama, Alice harus mengonfirmasi kembali apakah benar John melakukan transaksi pembelian barang dengan cara menghubungi pemasok melalui faktur yang diberikan John. Yang kedua, Alice juga harus meminta bukti pembayaran yang dilakukan oleh John mengenai barang tersebut. Soal selanjutnya, apa motif yang dimiliki orang-orang dalam melakukan hacking? Mengapa hacking menjadi sangat populer pada tahun terakhir? Apakah Anda menganggap hacking sebagai penipuan? Menurut saya, motifnya yaitu untuk menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan teknologi informasi. Dan yang kedua, untuk golongan dan pribadi yang berdampak pada ekonomi dan politik. Hacking populer karena meningkatnya penggunaan komputer pribadi dan internet, serta kenaikan yang sesuai dengan jumlah dan tingkat keahlian penggunanya. Menurut saya, hacking termasuk dalam penipuan karena dilakukan dengan akses yang tidak sah atau ilegal, karena menimbulkan kerugian untuk pihak yang terkena hacking oleh hacker. Yang terakhir, teknik-teknik apa yang kemungkinan telah digunakan penyamar untuk melanggar keamanan internal USL? Apa yang Anda lakukan untuk menghindari jenis kejadian serupa di masa depan? Teknik yang mungkin dilakukan yaitu memasukkan sistem virus atau terkena sistem dan membajak sistem. Yang bisa dilakukan untuk menghindari insiden ini yaitu dengan mendefinisikan bagaimana pelaku menyebabkan keleluasan dan menerapkan kontrol agar tidak terjadi lagi, dan melakukan pemeriksaan keamanan yang lengkap untuk mengidentifikasi dan memperbaiki
kelemahan keamanan. Memberikan pelatihan karyawan yang bertujuan membantu mereka agar tidak menjadi korban berbagai bentuk rekayasa sosial. Dan terakhir, memberikan orang luar dengan ID pengguna sementara dan kata kunci. Blok penggunaannya segera setelah kebutuhan mereka dilewati. Sekian pembahasan tugas kelima ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.